Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi setiap kita pemirsa Klavos. Mari kita berdoa. Di saat ini Tuhan, kami berterima kasih. Di hari Minggu ini kami akan mendengarkan apa kata firman-Mu. Roh Kudus berkati kami, Roh Kudus tolong kami, singkapkan firman Tuhan bagi setiap kami. Sehingga biarlah kami dapat mengerti apa maksud Tuhan, kami mengerti apa yang Tuhan inginkan untuk kami lakukan di dalam perjalanan hidup kami. Roh Kudus tolong dan mampukan semua kami. Baik hamba yang berkata-kata, bahkan kami yang mendengarkan. Amin. Bagian firman Tuhan Yunus pasal 4 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8 akan saya baca bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu atas penentuan Tuhanlah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya agar ia terhibur daripada kekesalan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerak pohon jarak itu sehingga layu. Sehingga sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik sehingga sinar matahari menyakiti kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, saudara dan saya dalam menjalani hari-hari hidup kita, kita hanya bergantung kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita, semua ada dalam kontrolnya Tuhan. Semua yang kita jalani, semua ada dalam sepengetahuan Tuhan. Tidak ada hal apapun yang kita alami di dalam hidup kita yang tidak diketahui oleh Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya, dan sudah pasti apa yang kita jalani dalam perjalanan hidup kita, yang diinginkan Tuhan adalah saudara dan saya hidup hanya melakukan agenda Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Saudara dan saya tidak bisa membantah ketika Tuhan mengizinkan kita melakukan apa yang menjadi agendanya di dalam perjalanan hidup kita. Kita belajar lewat bagian kebenaran firman Tuhan. Yunus mendapat agenda Tuhan, yaitu dia harus pergi ke Niniwe untuk menyampaikan keselamatan bagi Niniwe, karena dikatakan bahwa Niniwe sudah melakukan banyak hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan dan keinginan Tuhan. Itulah yang membuat sehingga Tuhan mau menghukum Niniwe. Tuhan mau supaya Yunus pergi dan menyampaikan kepada bangsa Niniwe kalau Tuhan akan bertindak atas segala perbuatan-perbuatan mereka. Dan dikatakan lewat firman Tuhan, waktu Niniwe mendengarkan apa yang disampaikan oleh Yunus, dikatakan mereka lalu bertobat. Mereka bertobat, mereka berpuasa, dan mereka berharap kalau bisa Tuhan memberikan pengasihan Tuhan kepada mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa Tuhan memberikan pengasihan Tuhan kepada Niniwe ketika Tuhan melihat hati mereka yang sungguh-sungguh berbalik kepada Tuhan. Nah, pemirsa Klavos yang diberkati oleh Tuhan, ayat firman Tuhan berkata bahwa ketika Yunus melihat hal itu, sakit hatilah Yunus, karena Yunus sudah tahu bahwa Allah itu pasti akan mengampuni bangsanya, Allah itu pasti akan mengasihi bangsanya. Tetapi Yunus, dia melihat apa yang dilakukan oleh Allah itu merupakan sesuatu yang sangat menyakiti hatinya. Nah, oleh karena itu pemirsa Klavos, kita lihat di sini pada ayatnya yang ke-6 dikatakan lewat bagian firman Tuhan, waktu Yunus punya kekesalan hati, dikatakan atas penentuan Tuhan Allah, Tuhan menumbuhkan sebatang pohon jarak. Dan dikatakan atas penentuan Tuhan jugalah, maka Tuhan mengizinkan ulat datang untuk menghabisi pohon jarak itu. Dan dikatakan atas penentuan Tuhan Allah juga, maka bertiuplah angin timur dan panas terik sehingga Yunus menjadi sangat sakit hati, dan dia katakan, lebih baiklah aku mati daripada hidup. Nah, di sini saya ingin mengajak semua pemirsa Klavos, ketika kita menjalani hari-hari hidup kita, kita pastikan, kita percaya bahwa atas penentuan Tuhanlah, maka saudara dan saya boleh menjalani perjalanan-perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Nah, oleh karena itu, tadi saya katakan ketika kita bergerak melakukan segala agenda Tuhan dalam hidup kita, mungkin situasi kita tidak mengenakan, mungkin keadaan kita tidak mengenakan, mungkin apapun yang kita alami tidak bersahabat dengan kita. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, di balik semua yang terjadi dalam kehidupan kita, Allah menentukan semuanya itu. Tugas saudara dan saya
percaya kepada Dia. Ketika kita percaya kepada Dia, ketika kita menyerahkan seluruh kehidupan kita kepada Dia, yakinlah bahwa apa yang kita alami itu tidak di luar jangkauan Tuhan. Tuhan mengetahui semuanya, karena dikatakan Dia Allah penentu. Nah, oleh karena itu, kalau Dia Allah penentu, saudara dan saya ketika percaya kepadanya, maka saya yakin apapun situasi keadaan yang kita alami, kita tidak akan bersungut-sungut dengan keadaan, tetapi kita akan mampu untuk bersyukur kepada Tuhan. Saya tidak tahu apa masalah saudara sekarang, saya tidak tahu apa kesulitan yang sementara saudara alami, saya tidak tahu beban hidup saudara saat ini, tapi saya ingin katakan kepada saudara, ketika saudara dan saya hidup di dunia ini, kita sementara melakukan agenda Tuhan melalui rumah tangga kita, melalui pekerjaan kita, melalui pelayanan kita, melalui aktivitas apa saja yang Tuhan percayakan bagi kita. Tugas saudara dan saya percaya bahwa apapun yang kita alami, semua di atas penentuan Tuhan, karena Dialah Allah penentu. Nah, oleh karena itu, bagaimana supaya kita bisa melihat bahwa apa yang kita alami adalah Allah yang menentukan semuanya bagi kita? Yang harus saudara dan saya lakukan adalah, mari kita terus buka hati kita kepada Tuhan. Izinkan Tuhan terus berbicara dalam hidup kita melalui firman-firman-Nya. Izinkan firman-Nya mengoreksi seluruh kehidupan kita. Maka saya percaya ketika firman terus terbuka di dalam hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan mampu melihat bahwa semua yang kita alami, Allah yang menentukan itu di dalam seluruh kehidupan kita, sehingga kita akan mampu bersyukur dalam segala hal. Yang kedua, yang harus saudara dan saya lakukan di dalam kehidupan kita supaya kita melihat bahwa Dia Allah yang telah menentukan semuanya itu dalam hidup kita, belajarlah bersyukur dalam segala hal. Saya percaya ketika apapun situasi saudara, apapun keadaan saudara, saudara terus bersyukur kepada Tuhan, maka apa yang kau syukuri itu, Tuhan akan membawa engkau untuk melihat bahwa semuanya ada di dalam rancangan Tuhan, ada di dalam penentuan Tuhan atas hidup saudara dan saya. Kita jangan mengeluh dengan keadaan dan situasi. Kita jangan marah dengan keadaan dan situasi. Tugas kita hidup di dunia untuk melakukan agenda Tuhan yang Tuhan inginkan. Saudara dan saya harus melakukan itu di dalam seluruh kehidupan kita. Tuhan tidak mau dunia ini binasa. Dia punya rancangan yang indah bagi saudara dan saya. Dan oleh karena itu, tugas saudara dan saya yang percaya kepadanya, yang telah diberikan Roh Kristus dalam hidup kita, yang telah diberikan Roh Kudus di dalam kehidupan kita, marilah kita belajar untuk menjalani hari-hari hidup kita. Kita melakukan agenda Tuhan, apa yang Dia mau saudara dan saya lakukan, lakukanlah itu dalam kehidupan kita setiap saat, karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Ingat, Dia Allah penentu. Apapun situasi keadaanmu, yakinlah Dia Allah penentu. Ada maksud dan tujuan Tuhan lewat semua yang kita alami dalam hidup kita. Biarlah Tuhan Yesus memberkati kita. Dia berikan firman-Nya terus bagi kita, membawa kita untuk mengerti hatinya, membawa kita untuk mengerti rencananya di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Kami percaya Engkau Allah penentu. Biarlah apa yang kami alami dalam hidup kami tetap percaya. Kami hidup untuk melakukan agenda Tuhan di dalam seluruh kehidupan kami, sehingga lewat segala tugas pekerjaan yang Kau percayakan bagi kami. Kalau Yunus dipercayakan untuk memberitakan pesan Tuhan atas apa yang dilakukan di Niniwe, Tuhan memberikan Yunus kesempatan untuk menyampaikan pesan Tuhan, sehingga lewat pesan itu Niniwe menjadi percaya kepada Tuhan dan berbalik kepada Tuhan. Biarlah kami juga percaya bahwa kami punya agenda dari Tuhan, dan biarlah kami mengerti agenda kami dan kami hidup melakukan apa yang Tuhan inginkan bagi hidup kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah penentu hidup kami. Amin. Shalom, Tuhan berkati kita semua.